Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ayu Larasati dan di sebelah saya Dani Septia Adinova. di sini kami akan melakukan tugas podcast dari mata kuliah jurnalisme audio dengan dosen pengampu Bu Bianca Virgiana. Baiklah, Kita membawakan tema apa nih, Ayu? sekarang kita podcast dengan tema pandangan mahasiswa mengenai keadaan politik di Indonesia saat ini. Ya, perlu kita ketahui, sekarang kita kan baru mengalami pesta demokrasi yang sangat besar. Pemilu baru saja dilakukan beberapa bulan yang kemarin. Nah, banyak sekali hiruk-pikuknya dan banyak sekali negatif dan positifnya. Kita sebagai mahasiswa harus berkontribusi dalam pesta demokrasi tersebut. Karena kita sebagai mahasiswa itu adalah agen perubahan dan agen untuk menciptakan perubahan yang baru. Iya, benar sekali. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, seorang mahasiswa yang hebat dan keren, begitu. Ini dia, kita sambut. Kak Rajes. Halo. Hai, Kak. Silakan. Halo Dani, Ayu. Rajes, perkenalkan Silakan diri. Perkenalkan dirinya, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Rajes Saputra, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batu Raja, program studi manajemen semester 6. Di sini Kak Rajes tuh banyak sekali melakukan kegiatan, bergabung dengan kegiatan maksudnya. Nah, apa saja Kak yang Kakak gabungi? Kalau mengikuti kegiatan di kampus ini pernah mengikuti lembaga dakwah kampus Universitas Batu Raja, Ya. pernah mengikuti himpunan mahasiswa Islam. Terus saya juga pernah mengikuti Bujang Gadis Kampus Universitas Batu Raja dan sekarang sedang diamanahkan sebagai Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, keren banget, Kak. Keren banget, bukan hanya ganteng ya Kak Rajes ini ya, tapi banyak dan aktif dalam kegiatan eksternal maupun Iya. internal ya di kampus. Dan ngomong-ngomong, Kak Rajes ini ada bagian dari HMI kan? Iya. Sebagai apa nih Kak? Sebagai apa? Kalau di HMI Himpunan Mahasiswa Islam itu Universitas Batu Raja sebagai Ketua Umum Komisariat Ekonomi. Jadi kakak nih udah punya pengalaman tentang basic tentang pemimpin gitu Kak? Insya Allah. Nah, kurang apa coba Kak Rajes dengan pemimpin yang tegas, ganteng dan aktif kesana kesini gitu. Ya, menurut Kak Rajes gimana situasi politik politik apa tahun ini? Pemilu saat ini atau Ya. politik gitu? Pemilu. Pemilu saat ini menurut saya itu sedang tidak baik-baik saja. Yang mana kita ketahui bersama itu politik sedang gencar-gencarnya ada permasalahan. Mulai dari pra pemilu, dari regulasi, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita lihat di media sosial terutamanya. Terutama yang membuat banyak gaduh itu apa Kak pertamanya? Sebenarnya kegaduhan itu bermula dari menurut saya ini. Ya. Bermula itu pemilu ini adanya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang mana kita lihat bersama-sama itu di situ tidak adanya keadilan dan di situ juga kita lihat nepotisme yang secara terang-terangan dan di situ juga kalau kita lihat dari nepotisme atau pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi itu kita lihat bersama-sama itu bakal muncul permasalahan selanjutnya dari pelanggaran itu karena bahwasanya kalau jika presiden saya tidak bisa netral, bagaimana pemilu kita selanjutnya? Ya, didasari ricu-ricunya pemilu tahun ini adalah tentang banyak-banyak provokator, tentang buzzer lah bisa dibilang dari segala jenis paslon. Nah, apakah calon presiden itu berpengaruh dalam hiruk-pikuknya ini tentang politik ini, tentang mempengaruhi buzzer-buzzernya? Pengaruh buzzer. Ya. Buzzer itu menurut saya sangat pengaruh karena kita lihat buzzer itu selalu jadi konsumtif bagi para teman-teman yang selalu
memakai atau memegang media sosial. Iya. Yang mana dia hanya, yang kita takutkan dari buzzer ini, dia membagi informasi yang tidak bertanggung jawab, yang mana dapat memecah belah masyarakat dan informasi itu tidak lengkap. Nah, maka dari itu buzzer ini sebenarnya sangat berpengaruh, terutama di era digital yang kita rasakan ini. Apabila buzzer itu menginformasikan yang tidak benar, maka banyak masyarakat, terutama pemuda kita yang era digital ini, sangat berpengaruh. Nah, tinggal dari mana kita itu mencerna dan menyaring informasi itu apakah benar atau hoax. Nih, apa yang mempengaruhi buzzer-buzzer itu untuk terlalu terlalu fanatik kepada paslon-paslon tertentu? Kalau buzzer itu bisa jadi karena pertama itu dia memang ada perjanjian atau menguntung antara paslon, antara calon dengan buzzer, atau bisa jadi buzzer itu juga terjadi karena itu buzzer itu memang kayak seperti fans lah, Ya, terlalu fanatik gitu. Tapi bisa juga karena ada perjanjian antara paslon dengan Ya. buzzer. Jadi kayak yang pertama yang dipengaruhi itu paslon itu mempengaruhi buzzer pada pertamanya awalnya. Dan buzzer tuh salah mengartikan dengan, ya menurut dia paslon yang lain tidak baik dan yang satu lain Iya, baik, benar. menjatuhkan. Itu jadi mengakibatkan gimana ya, di sosial media itu jadi mereka tuh kayak perang gitu. Jadi fanatiknya tuh mengarah ke negatif gitu, Kak. Gimana tanggapannya? Balik tadi pernyataan saya tadi, bagaimana dari informasi itu kita mencari lebih dalam informasi itu, apakah sudah benar atau itu hanya hoax. Karena mudah sekali di zaman sekarang ini, era ini, menyebarkan hoax, karena tinggal buat edit video dan meng-share informasi itu. Ya kalau kita tidak berpikir secara cerdas menyaring informasi itu, ya sangat pasti berpengaruh, pasti kita terikut arus gitu kan. Iya, Jadi bagaimana kita sendiri itu dapat menyaring informasi itu, tidak hanya langsung ditelan gitu kan. Harus kita tuh tahu itu benar atau tidak gitu kan, hoax bukan gitu. Tapi banyak kok buzzer-buzzer yang nggak mau tahu tentang data ya, Kak. Banyak kali yang nggak Iya, tahu benar. tentang data. Pasti kayak dia ngelihatnya dari sudut pandang satu, dia bakal nilainya dari satu sudut pandang, dan itu akan membuat citra buruk kepada paslon dan pendukung-pendukungnya akan mengalami keributan. Bagaimana itu, Kak? Kalau kita berbicara tentang pendukung yang tidak mencari data sepenuhnya, Iya. itu sebenarnya sangat merugi. Karena kalau kita hanya mencari data informasi dari hanya tidak lengkap, itu menurut saya kurangnya melek politik ini. Karena kalau kita hanya dapat informasi tidak lengkap, itu sangat berdampak, yang mana seharusnya kalau kita itu memilih atau kayak kita pendukung ini, Ya. kalau memang dia ingin berkoar atau menyampaikan pendapat itu harus dia harus mencari informasi dari paslon itu, apa sih yang kekurangan dan kelebihan dia. Bukan hanya dia itu tahu kelebihan, tapi tanpa adanya kekurangan itu kan lucu gitu kan. Hanya tahu kelebihan, kekurangan itu tidak tahu, itu kan lucu. Ya. Gimana tanggapan Kakak mengenai kampanye yang dilakukan Presiden pertama kali tahun ini? Kan seperti yang kita tahu kan, sebelumnya tidak ada yang Presiden ikut kampanye, tapi di tahun ini mereka ikut kampanye. Pastinya wakil presiden yang melakukan debat seperti itu, Kak. Bagaimana, Kak, dengan tahun ini? Apakah itu cukup relevan? Apa debat wakil presiden? Oh, berbicara debat. Iya. Kalau bicara debat itu, mungkin kalau kita lihat itu banyak sekali kontroversial. Ya, apalagi Yang mana kalau kita lihat di debat ini saling singgung menyinggung. Apalagi kita lihat di debat Wapres itu, Nah.
Gibran itu dengan Mahfud MD Caimin itu saling menyinggung. Iya benar. Yang mana sangat panas lah. Kalau kita lihat debat tahun ini itu sangat panas. Menurut kakak nih, debat Wapres kan baru dilakukan tahun ini. Wapres. Nah, relevan tidak? Apa sebegitu pentingnya debat Wapres itu, Pak? Kalau pendapat pandangan saya itu sangat penting. Karena buat apa kita itu ada presiden dan wakil presiden di foto itu kalau tidak ada debatnya. Karena wakil presiden juga berpengaruh terhadap negara ini. Maka dari itu debat Wapres ini memang sangat penting, sangat bagus gitu kan. Kita juga bukan hanya dari presiden yang kita lihat narasi visi misinya, kita lihat juga dari wakil presidennya. Karena tidak semuanya itu presiden itu selalu presiden yang menghandle negara sebesar ini kan. Nah, juga wakil presiden juga dapat menghandle dan juga membantu presiden dalam mencapai tujuan bangsa negara ini. Ya kan banyak sekali kan kayak apa namanya buzzer-buzzer tertentu kan. Wakil presiden nggak terlalu penting, jadi buat apa didebatin kan. Kan ternyata kan ada butuhnya juga untuk wakil presiden ini. Wakil presiden adalah presiden kedua atau kayak pengganti kalau presiden pertama sedang melakukan halangan. Iya, benar. Dan selanjutnya gimana nih tentang mahasiswa yang satu lagi FOMO, Kak? FOMO tentang pemilu gak? Kayak ada istilah-istilah. FOMO itu maksudnya kayak ikut-ikutan kayak apa namanya ya, kayak dengan istilah-istilah tertentu dari setiap satu paslon. Dia hanya ikut-ikutan gitu kan. Kalau menurut saya itu pemuda yang FOMO itu sangat gimana ya gitu kan ya. Pemuda FOMO itu menurut saya itu pendapat saya itu harus lebih belajar lagi mencari data. Yang mana dari pemuda yang FOMO ini itu akan merusak diri sendiri. Yang mana kalau kita lihat bersama, kalau pemuda itu hanya sekedar ikut-ikutan, dia akan takutnya dia blunder gitu kan. Yang mana seharusnya tidak dijangkau oleh mereka, dia menjangkau melebihi gitu, telah melanggar aturan. Yang mana kalau kita kan kalau menyuarakan pendapat atau menyuarakan aksi, pasti kita butuh informasi yang data yang tepat gitu kan. Kalau teman-teman yang hanya FOMO, yang ikut-ikutan, menurut saya itu sangat merugi bagi mereka. Jadi untuk teman-teman yang FOMO itu alangkah baiknya mereka itu harus mencari dulu data, apa sih yang mereka ikuti, apa yang mereka jalani gitu kan. Jangan hanya ikut-ikutan, itu merugi mereka sendiri gitu kan. Di sini FOMO tuh masih boleh-boleh saja. Cuman dengan kalian tuh yang baru pertama ikutan tentang pemilu tuh harus mencari data yang valid juga, tidak asal melakukan riset yang sekali satu pandangan langsung memandang ke itu semua. Dan ini Kak, ada lagi Kak, bagaimana tanggapan Kakak nih tentang capres-capres yang apa ya, yang nama-namanya selalu diplesetkan atau enggak hoax gitu. Misalnya kayak gini, kayak yang satu tentang slogan gemoy, yang satu Abah, dan yang satu lagi slogan gemoy gitu kan. Kalau menurut pandangan saya itu dengan slogan-slogan yang seperti itu wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada saya pernah mendengar jurnal itu bahwasanya salah satu paslon ini juga mengatur strategi, yang mana dari slogan itu juga akan lebih menarik, memagnetkan massa untuk mencari pendukung gitu kan. Yang mana dari kita lihat ada teman-teman kita pemuda itu yang hobinya wibu, anime, itu kan bisa terkait gitu kan. Senang nih dengan slogan gemoy. Jadi dia bakal menjadi ingin tertarik dengan slogan gemoy, atau melihat gemoy itu jadi ingin mencoblos gitu kan, memilih gitu kan. Jadi target pertama tuh kalau yang muda. Iya, benar. Yang seperti itu, yang milenial. Benar. Ya, kami dari tadi ngomongin tentang pemilu, tentang presiden, kita belum tentang caleg. Gimana ya tentang Kakak? Banyak sekali caleg-caleg tahun ini kan, dan banyak dengan keunikan-keunikannya. Dan baliho-balihonya pun dengan kata-kata yang sangat unik gitu Kak. Jadi gimana
pendapat kakak tentang caleg apa namanya yang berusaha untuk apa namanya berusaha untuk keren terlihat di mata milenial itu, Kak. Hmm. Dengan bahasanya yang gaul gitu, Kak. Kalau menurut saya itu dengan caleg yang mengutarakan argumen di baleho itu sangat bagus, karena kita lihat bersama-sama itu ternyata baleho itu sekedar tontonan sekilas. Kalau kita lihat Perkenalkan saja. iya, kalau kita lihat itu sebenarnya legislatif ini di baleho itu ternyata baleho itu tidak terlalu jadi patokan kita, yang mana hanya sekedar melihat foto gitu kan. Ya. Tidak adanya visi misi atau kinerja yang akan dilakukan mereka. Rata-rata nih mereka hanya melihatkan penampilan atau kata-kata yang tidak memoton lah, atau tidak seharusnya visi misi gitu kan. Tidak ada argumen yang kuat mengapa mereka menjadi calon legislatif gitu kan. Harusnya di setiap baliho dari setiap caleg tuh harus ada visi misinya ya, Kak. Iya, kalau menurut saya itu apa yang mereka menjadi calon legislatif itu kan pasti ingin menjadi lebih baik lagi kan untuk legislatif itu kan. Jadi diutarakan juga di baleho itu, karena mungkin tidak semuanya, tapi rata-rata saya lihat baleho itu hanya menampilkan yang memoton, tidak terlalu menarik gitu, hanya jadi tampilan sekilas bagi kita masyarakat ini. Terus gimana nih, Kak, kalau caleg-caleg yang berkampanyenya dengan membangun sesuatu infrastruktur di sebuah daerah, Kak? Membangun infrastruktur gimana nih? Kayak misalnya dia awalnya membangun jalan gitu. Awalnya, Kak. Itu kalau membangun jalan, kalau dia untuk apa namanya? Untuk pencalonan, mungkin itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang mana kalau apa namanya? Pembangunan jalan itu telah disalahgunakan. Contohnya bangun jalan ingin massa gitu kan. Kan itu sudah salah ini apa namanya? Peraturan, penyalahgunaan gitu kan. Harusnya mereka itu berbicara legislatif itu harusnya mereka itu menjalankan suara-suara rakyat, yang mana mereka itu wakil rakyat, mereka yang mengawasi kinerja pemerintah baik atau tidak gitu kan. Nah, jadi itu untuk legislatif ini sebenarnya untuk pembangunan ini tuh boleh-boleh saja sih menurut saya. Kalau memakai uang pribadi ya, guys. Kalau menurut pakai uang pribadi, benar itu. Iya. Gimana tanggapan kakak mengenai serangan Fajar nih, Kak? Money politik. Iya, Iya, politik. money politik. Ini kan yang paling hangat-hangatnya, Kak. Ditunggu-tunggu. Iya. Money politik ini, kalau kita bicara money politik itu di Indonesia ini sudah sangat jadi budaya gitu kan. Sudah jadi Iya. kebiasaan. Tidak kemungkinan kita di Indonesia ini sudah termakan semua oleh money politik ini. Tapi kita harus berpikir, disinilah terjadinya indikasi bibit pertama kali menurut saya nih. Menurut saya itu pertama kali bibit terjadi korupsi. Benar. Yang mana kalau kita lihat money politik itu ibaratkan dagang. Seandainya ini Dani dagang bermodalkan 100M atau 100 juta. Selesai dia jadi calon itu pasti tidak munafik lah, Dani ingin lebih dari apa yang Dani keluarkan. Bener, Nah, bener. maka dari itu menurut saya money politik ini sangat berbahaya. Tapi bagaimana cara apa namanya? Meminimalisir atau untuk memberhentikan money politik ini, sebenarnya menurut saya itu tinggal dari pemerintahnya. Dibuat kebijakan yang menjera gitu kan. Kalau kita money politik ini terus dijalankan, itu pasti indikasi baliknya ke korupsi, karena kita manusia pasti ingin lebih apa yang dikeluarkan. Maka dari itu pemilu demokrasi kita itu harus lebih dilihat lagi dampak dari money politik apa. Maka dari itu kita harus cerdas gitu kan. Kalau kata Ustadz Abdul Somad itu, kita ambil uangnya, jangan coblos orangnya.
Terus gimana nih Kak kalau pihak tertentu bilang kayak, "Ah, itu cuman sedekah." Ya, sedekah dalam kata kutip sedekah, Kak, bukan tentang untuk menyogok. Kalau bicara sedekah, mungkin kalau dia tidak dekat-dekat dengan pemilu, itu boleh dikatakan sedekah. Tapi kalau dia berbicara sedekah tetapi di dekat-dekat pemilu, mungkin itu pemikiran kita itu, psikologis kita berpikir ini mencari massa, mencari pemilih gitu kan. Kalau menurut saya sedekah-sedekah itu boleh-boleh saja. Dekat pemilu juga boleh, tapi kalau dia sudah di belakang sudah bermain kayak kamu harus milih ini nih, kayak saya kasih ini gitu kan, sudah tidak adanya lagi pemilu kita bebas, jujur dan adil gitu kan. Selanjutnya tentang sistem, Kak. Sistem tentang apa namanya? Sirekap ini kan. Sekarang kan baru-baru tahun ini kan Sirekap kan. Itu kan dia kan memakainya kan online kan. Dia kan harus online, tidak dengan manual. Kan yang kita tahu online itu pasti banyak kesalahan server atau gimana. Benar itu. Dan banyak sekali indikasi-indikasi orang tuh kan tentang kecurangan. Nah, bagaimana tanggapan Kakak nih tentang sistem baru yang pakai Sirekap ini, Kak? Oke, untuk Sirekap ini menurut saya kalau kita lihat viral kemarin itu, Sirekap itu banyak terjadinya penggelembungan volume hasil pemilu gitu kan. Nah, di situ ada dua faktor terjadinya penggelembungan itu. Mungkin karena lelah dari Sirekap itu, atau memang disengaja. Nah, kita tidak tahu sebenarnya itu disengaja atau kelelahan dalam bekerja. Tapi kalau saya lihat di media sosial itu terpampang di foto itu, harusnya di Sirekap asli itu 100, tapi di Sirekap online dibuat 1000 atau lebih 1000. Itu kan ada dua kemungkinan, antara mereka kelelahan atau mereka itu memang sengaja gitu untuk membuat itu gitu. Apakah masih relevan ini, Kak? Masih relevan memakai sistem online kayak gitu apa masih tetap manual? Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja untuk sistem manual online itu. Online itu boleh-boleh saja, tapi jangan jadi patokan. Karena kalau di sistem di offline itu kan kita ada saksi dari partai melihat kan, ada dari penyelenggara, ada dari Bawaslu melihat hasil rekapan. Tapi kalau dari online itu hanya dari KPU yang menyerekap itu, yang menyerekapnya itu bisa saja dia sengaja memanipulasi atau dia lelah, tidak ada yang mengawasi gitu kan. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan kita jadikan patokan. Kemarin kan kita lihat itu suara paslon 02 itu menggelembung gitu kan, dari Sirekap yang harusnya 100 jadi 1000 gitu kan. Jangan jadi patokan, tapi yang mana kita harus melihat dari hasil Sirekap sebenar-benarnya gitu kan. Jadi sepertinya harus, walaupun kita memakai sistem online, semuanya harus ditinjau. Nggak harus tentang online, kan kita bisa melihatnya dari sistem yang lain juga. Dan untuk ini, Kak, ini apa namanya, tentang pegawai ini TPS, kan banyak sekali kan yang jam tidurnya jadinya malah rusak oleh karena kerjaan yang dari pagi sampai ke pagi lagi, Kak. Nah, gimana ini, Kak, untuk mengatasi polemik yang kayak gini, Kak? Kalau kita lihat itu ya benar, itu banyak pegawai atau pekerja TPS itu mengalami kelelahan tipes, gitu kan, tipes, ada yang malahan banyak ada yang meninggal. Ada yang meninggal, wafat gitu kan. 24 jam soalnya. Karena ya capek gitu kan. Nah, bagaimana untuk menyikapi itu? Menurut saya itu pemerintah harus lebih memanage lagi dari awal mula mereka mulai pemilihan sampai mereka menyelesaikan perhitungan, itu harus di manage dari pemerintah. Contohnya gitu, ini dari pagi itu kan mereka tidak boleh dibuka tanpa adanya seluruh saksi gitu kan, atau dari pihak kepolisian, pihak saksi-saksi, Bawaslu. Nah, yang mana kalau memang kelelahan, harusnya kalau menurut saya ini secara kecil harusnya jam 8 itu baru dibuka,
yang kotak suara itu Ya. dipercepat lagi, biar agar apa namanya, agar pemilihan itu tidak terlalu lama gitu kan. Karena kemarin kita lihat sama-sama itu ada sampai subuh, sampai pagi, sampai siang gitu kan, sangat lelah itu. Iya. Tapi di apa namanya, di kebijakan yang baru pemerintah, setiap TPS itu hanya wajib kuota 200 gitu Kak. 200 kan? 200 kuota di satu TPS saja. Itu masih belum relevan ya Kak? Mm-mm. Masih belum terlalu relevan ya. Yang 200 apa? Cuman satu TPS cuma hanya bisa menampung 200 suara. Oh, kebijakan di pemerintah. Iya. Kalau itu mungkin salah satu indikasi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di ini apa namanya, pemilihan, agar tidak terjadi kelelahan berlebihan gitu kan. Mungkin itu salah satu relevan juga sih. Salah satu penyelesaian masalah gitu kan dari pemerintah. Ini Kak, tanggapan Kakak mengenai orang-orang yang golput itu gimana Kak? Kalau kita lihat golput itu, balik lagi kita harus tahu politik itu apa sih artinya itu. Tentang, kan politik itu dalam bahasa Yunani itu polis, yaitu negara. Nah, yang mana negara ini sangat berkaitan atau relevan dengan pemeliharaan atau kebijakan, peraturan gitu kan. Nah, kalau kita tidak melek terhadap politik golput gitu kan, itu sangat berdampak terhadap keseharian kita. Seandainya gini, kita tidak memilih atau tidak melek terhadap politik pemilu ini, itu sangat merugi gitu kan. Yang mana kebijakan-kebijakan itu bisa diisi oleh orang oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Yang mana kita ketahui, takutnya kita di sini orang-orang yang tidak ingin memilih atau golput gitu kan. Tapi dari tidak ingin memilih ini mempengaruhi paslon itu untuk maju. Jadi paslon itu dipilih orang-orang yang berkepentingan gitu kan. Jadi kebijakan terjadi di negara kita atau daerah itu takutnya itu merugikan masyarakat atau rakyat gitu kan. Dan sekarang kita coba ngebahas tentang gugatan MK atau hasil dari pemilu. Nih, Kak, menurut Kakak gimana? Apakah cukup relevan untuk memajukan ke sidang MK tentang hasil ini, Kak? Itu sangat relevan. Yang mana kemarin kan sesudah MK itu memutuskan bahwasanya wakil presiden itu dapat di bawah 40 tahun kan. Iya. Nah, jadi itu sangat relevan. Kenapa? Sebelum itu terjadi pemilu, itu kan banyak terjadinya problem. Yang mana guru-guru besar dari UGM dan UI itu kan sudah mempermasalahkan demokrasi kita ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Iya. Nah, dari sana saja banyak sekali indikasi kecurangan, indikasi tidak ada kebebasan. Kalau kita lihat bersama-sama, kalau di kecurangan etika MK itu sangat berdampak terhadap pemilu kita. Yang mana kalau kita lihat bersama-sama, kalau saja kini kan kemarin kan terjadi keributan antara paslon-paslon kubu-kubu kan. Ya, kita lihat bersama-sama itu kalau dari pihak paslon 01 dengan 03 itu melaporkan terhadap MK itu tidak ingin adanya, kalau paslon 1 itu saya lihat itu mengulang lagi Ya, pemilu, mengulang pemilu. tapi tidak adanya Gibran. Iya. Tapi kalau di paslon 03 itu mengulang pemilu tanpa ada dua-duanya gitu kan. Nah, jadi untuk terjadinya kemarin tuh kecurangan itu Ya. mungkin salah satu sangat berdampak gitu kan. Yang mana kalau presiden saja tidak bisa netral, bagaimana pemilu itu bisa terjalankan dengan bebas, jujur, dan adil. Karena dalam benak saya itu dari etika pelanggaran kemarin itu timbul pertanyaan saya itu, kenapa peraturan itu dibuat mendekati
pemilu. Itu yang pertama. Kedua, saya juga berpikir kenapa landasan apa membuat peraturan itu diubah di bawah 40 tahun. Yang mana menurut saya kalau 40 tahun ke atas itu rata-rata orangnya kalau lebih dewasa itu bisa dapat mengontrol emosi. Nah, itu landasan apa? MK itu memutuskan bahwasanya di bawah 40 tahun itu dapat berubah gitu kan. Dan juga kalau kita lihat sama-sama bukan hanya MK yang melanggar etika itu. Kalau kita lihat dari laporan kemarin dari DKPP itu menyatakan bahwasanya Ketua KPU Hasyim Asyari juga melanggar etika. Yang kita ketahui bersama-sama itu dia melanggar bahwasanya dia menerima Wapres paslon 02 itu tanpa ada verifikasi terhadap DPR. Nah, itu sudah melanggar etika dari pernyataan dari DKPP gitu kan. Ya banyak sekali polemik-polemiknya ya. Tapi semisal nih dari kubu yang menggugat ini, gugatannya bisa dipenuhi atau berhasil atau menang. Nah, solusi yang baik itu solusi yang terbaik itu kayak mana, Kak? Atau harus bertuju dengan pemilihan ulang? Ya kalau solusi itu kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan gitu kan. Tapi kita ini negara yang demokrasi, negara yang boleh menyuarakan pendapat gitu kan. Kita lihat saja hasilnya gimana gitu kan, dari pihak paslon 1, 02, 03 sedang berperang di MK gitu kan. Sedang kalau dari 01 itu berbicara sedang memperjuangkan demokrasi. Yang mana demokrasi ini kita sedang terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Baiklah Kak, yang terakhir ini gimana tanggapan Kakak mengenai ibu kota Indonesia yang akan dipindahkan ke IKN? Dimana itu kan sudah banyak yang bahas tentang ini, paslon-paslon yang bahas tentang banyak polemik tentang IKN nih Kak. Nih, gimana pendapat Kakak tentang ibu kota yang harusnya diperbaiki malah dipindah ke Kalimantan itu? Kalau pendapat saya itu boleh-boleh saja, karena itu yang memutuskan itu dari pemerintah. Tinggal kita lihat itu memutuskan itu landasannya apa, karena itu kepentingannya untuk rakyat atau untuk negara gitu kan. Karena kita lihat bersama-sama banyak sekali ibu kota-kota yang masih belum maju, pembangunannya belum sepadan dengan Jakarta gitu kan. Tapi kalau kita lihat juga di Jakarta itu, kenapa IKN dipindahkan itu, tanah Jakarta itu sudah terjadi ada air yang naik. Nah, air yang naik, tanah sudah menurun gitu kan. Takutnya terjadi tsunami. Terus kita lihat juga massa ada di Jakarta itu sudah melonjak. Massa sudah melonjak. Terus tanah yang sudah menurun. Nah, kalau saya lihat dari alasan pemerintah memindahkan ke IKN itu mungkin karena itu. Tapi kita lihat lagi bersama-sama bahwasanya boleh-boleh saja IKN itu dipindahkan ke Kalimantan. Tapi pemerintah harus tetap menjaga budaya yang ada di Kalimantan. Yang mana kita lihat bersama-sama banyak kontroversial yang terjadi di Kalimantan. Dan juga pemerintah harus tetap menjaga hutan tropis di sana. Karena hutan di sana itu salah satu jantung Asia Tenggara juga gitu. Oksigen terbesar juga gitu kan. Nah, maka dari itu bagaimana pemerintah itu tetap menjaga hutan-hutan yang ada di Kalimantan, tetap menjaga budaya gitu kan, walaupun ibu kota berpindah ke sana gitu kan. Dan walaupun misal jadi nih kita pindah ke IKN kan banyak kayak perangkat-perangkat negara. Apakah di IKN bisa saja terdapat kayak kesenjangan sosial gitu kan? Kan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya misalnya. Kalau pendapat saya kesenjangan sosial itu yang bagaimana dulu ini? Kesenjangan sosial bagaimana? Kan misalkan pindah ke IKN kan butuh biaya yang besar juga. Oh, pembangunan gitu. Ya. Kalau itu sudah jelas. Kalau kita lihat bersama-sama sudah jelas bahwasanya Kalimantan itu kan pembangunannya belum ada gitu kan, belum besar.
Nah, semenjak adanya perpindahan ini kesenjangan itu sudah jelas kita lihat banyak dana pemerintah itu keluar ke sana gitu kan. Makanya dari paslon 02 itu mengkritik bahwasanya dari paslon 2 ingin pemerataan pembangunan, bukan hanya di Jakarta atau di Kalimantan, tapi balik lagi ke kebutuhan masyarakat rakyat kita. Kita butuhnya untuk rakyat membangun itu atau untuk pemerintah. Yang mana kalau kita lihat itu banyak provinsi kita seperti Papua itu masih banyak pembangunan yang belum merata, seperti di pelosok-pelosok gitu kan. Itu kan masih belum ada pemerataan. Nah, dari keputusan pemerintah ini, apakah ini untuk rakyat atau keputusan ini untuk pemerintah gitu kan? Dan untuk yang kayak pembiayaan dari IKN tersebut, kan pemerintah memiliki kebijakan APBN cuman hanya digunakan 20% ya. Nah, gimana nih? Apakah itu cukup relevan nggak? Kalau kebijakan pemerintah yang membicarakan APBN 20% hanya 20% itu mungkin kita tidak tahu data sebenar-benarnya gitu kan, dipakai 20% atau tidak. Yang pastinya APBN yang digunakan di IKN itu sangat besar. Yang mana proses Jokowi kemarin bilang bahwasanya 2030 itu IKN akan disahkan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, dari tahun itu saja sudah sangat lama prosesnya. Berarti dana itu sangat besar gitu kan, banyak triliunan. Nah, dari itu kita lihat kalau relevan atau tidak dari dana itu, menurut saya itu mungkin kalau data presentasi itu menurut saya tidak tahu berapa gitu kan, berapa persen, tapi yang pastinya dana APBN itu pasti besar, sangat besar gitu kan. Apalagi kita tahu bersama itu Kalimantan itu wilayah salah satu terbesar di Indonesia gitu kan. Ya, terima kasih untuk jawabannya Kak Rajes. Dan ini untuk pesan untuk para mahasiswa lain. Gimana nih sebagai mahasiswa untuk menyikapi pemilu ini, Kak? Oke, kalau pesan untuk mahasiswa ini, saya berpesan bahwasanya mahasiswa harus melek terhadap politik, yang mana kalau mahasiswa tidak melek politik, itu kebijakan itu akan berpengaruh terhadap kita kehidupan sehari-hari atau masa depan negara ini. Kalau kita lihat di tahun 98 itu, mahasiswa sangat berperan terhadap kebijakan atau Orde Baru itu sudah tidak ada lagi, terjadi reformasi. Nah, untuk mahasiswa harapan saya itu tidak acuh tak acuh, tidak peduli, jangan begitu. Mahasiswa harapan saya itu meleklah terhadap politik, karena kebijakan dari pemerintah itu akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita, akan berpengaruh terhadap masa depan negara kita. Jadi setidaknya kita tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dampaknya baik atau buruk. Karena kalau kita tidak peduli, kita akan merasakan kezoliman atau oknum yang tidak bertanggung jawab membuat kebijakan yang merugikan masyarakat gitu kan. Ya, itu pesan dari Kak Rajes ya guys. Nah, makasih untuk Kak Rajes untuk datang ke sini, untuk repot-repot datang ke sini, dan penjelasannya sangat wow ya, yang sangat lengkap dan sangat padat, kritis juga. Sebagai mahasiswa memang harus kritis untuk perubahan demokrasi ya. Kita tutup podcast kita ini. Ya, saya Dani Septia Adenova. Saya Ayu Larasati. Dan narasumber kita Rajes Saputra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.